Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Binti Sari. Kali ini aku kedatangan madu yang aku pesan tadi pagi. Ini langsung dari agennya. Dan yang punya datang langsung ke rumah aku. Yuk kita tanya-tanya. Halo guys, ini dia bapaknya yang langsung dari agennya datang ke rumah aku. Yuk kita tanya-tanya langsung. Halo Pak. Hai, halo. Kenalan dulu Pak. Oke, kenalan nama atau siapa? Nama. Oke, nama saya Fauzan. Oh. Pak Fauzan, ini apa ngejalanin madunya udah berapa lama Pak? Udah lama, jadi satu bisnis madu itu sejak tahun 1997. 1997. Jadi artinya dalam hal madu insya Allah sudah apa ya? Sudah sangat hafal lah karakteristik ini madu yang murni, ini madu yang sintetis, ini yang madu bukan madu tapi ngaku madu itu sudah sangat hafal dari aroma aja. Kalau sudah lama bermadu nanti ketemu kok. Oh ini madu alami, ini madu murni, ini madu campur apa gitu udah ketahuan gitu. Kalau sudah lama main. Intinya ketika ada stok madu dicoba dulu, jangan langsung dicoba dulu, dirasakan, aromanya dicium betul. Terus nanti ketika misalkan ada stok madu lain dari orang terus dicoba, oh ini katanya madu randu misalnya, tapi kok aromanya gini, oh berarti bukan madu randu, kemungkinan madu sintetis atau madu. Terus ini jaminannya aslinya apa Pak? Ini jaminannya kalau madunya ini pasti asli gimana? Oke, jadi kalau tes yang beredar di masyarakat seperti kulkas, terus smooth, korek api, itu sebenarnya bukan jaminan. Contoh smooth misalnya, orang bilang katanya kalau madu itu asli, katanya semua nggak suka ya. Sama seperti rambutan. Rambutan itu di pohon itu banyak semuanya nggak kira-kira yang manis gitu? Iya Banyak. banyak. Kenapa dia semut kok ngerubung rambutan yang manis? Karena rasa manis buah yang asli kan asli buahnya, bukan palsu kan. Yang nama semut pasti suka lah. Fruktosa, glukosa dari buah itu pasti suka. Sama. Jadi madu randu ini kan berasal dari nektar bunga. Nektar bunga itu maksudnya kan cairan manis yang keluar dari bunga. Itu kan diserap sama lebah, dimasukkan ke mulut, lalu dimasukkan ke perut, lalu dimuntahkan lagi, ditambah enzim di dalam perut lebah itu jadi madu. Jadi walaupun madu asli, semut pun ada yang suka. Jadi jangan dipikir kalau madu asli itu semut nggak suka. Nah itu guys. Jadi kalau dimakan semut katanya nggak asli, tapi itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Justru ada beberapa produsen nakal itu ngasih sesuatu ke madu itu agar semut tuh nggak suka, biar dikira asli. Jadi ketika mitos masyarakat bilang bahwa madu asli itu semut nggak suka, para produsen nakal tuh justru membuat sesuatu bukan madu terus dikasih semacam zat apa itu agar semut nggak suka. Jadi orang kira itu madu asli, sebenarnya bukan. Yang madu randu ini ya ketika dibuka itu aja aromanya udah kecium wanginya khas randu. Jadi kalau orang udah biasa mengkonsumsi randu gitu ya, nanti nyari dari aromanya udah ketahuan ini bukan randu, ini randu itu aromanya wanginya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ciri khas madu asli, madu alami itu yang pertama kalau saya itu justru diri masing-masing nektar itu punya ciri khas aroma, rasa. Jadi kalau udah sering mengkonsumsi nanti akan terbiasa kan, oh madu yang ini ternyata madu asli, kalau ini kayaknya madu olahan karena nggak ada aromanya, karena manisnya tuh selalu monoton misalnya. Tapi kalau yang madu murni itu beda-beda tergantung nektarnya. Jadi kalau ada yang bilang itu Pak, biasanya madu yang itu mengkristal itu palsu, itu gimana Pak? Belum jaminan juga. Karena ada beberapa nektar itu walaupun nggak di kulkas, nggak di freezer, dia sudah bisa mengkristal dengan sendirinya. Nah itu guys. Contohnya madu kaliandra. Madu kaliandra itu saya dulu pernah pertama jualan madu kaliandra itu tahun 2015. Jadi saya ambil 30 kilo itu, yang 1/4 bagian, sama bayangkan 1/4 bagian di bawah itu langsung mengkristal, itu baru sekitar 3 bulan. Jadi kayak gula, padahal itu memang mengkristal, betul-betul mengkristal, bukan gula. Tapi memang itu asli, memang asli. Iya memang bisa mengkristal.
pokok dia kena suhu dingin langsung seperti itu. Jadi ada madu itu yang memang asli tapi dia itu bisa mengkristal, jadi nggak jaminan kalau mengkristal itu pasti palsu. Jadi kadang-kadang orang-orang di desa itu bilang kalau mengkristal itu pasti palsu, padahal belum tentu. Lihat dulu nektarnya apa. Tapi kalau misalkan ada madu yang dia nggak tahu ini dari nektar apa terus mengkristal, ya mungkin membeku lah, bukan mengkristal, mungkin memang palsu. Tapi kalau jelas asal nektarnya, misalkan dari nektar kaliandra atau nektar karet, itu memang bisa mengkristal gitu. Jadi dominan ke nektar kaliandra sama Karet. nektar karet. Ada juga yang kelengkeng, itu juga kadang mengkristal. Ada yang kelengkeng guys. Jadi diingat-ingat ada 3 macam itu bisa mengkristal. Jadi itu bukan palsu, memang karena nektarnya itu bisa mengkristal ya Pak ya? Iya, memang karakteristiknya. Jadi kan madu asli itu kan madunya kan ada glukosa sama fruktosa. Nah itu kalau yang kaliandra sama karet itu kayaknya tinggi yang fruktosanya sehingga itu gampang mengkristal. Karakteristiknya seperti itu memang. Tapi kalau yang randu ini insya Allah tidak. Jadi kalau yang randu ini tidak karena mengkristal. di desa saya itu memang banyak isu-isu yang bilang kalau mengkristal itu pasti palsu, makanya cari yang nggak mengkristal guys, nggak mengkristal. Nanti kalau saya jualnya mengkristal dikira palsu. Jadi sudah dijelaskan sama bapaknya kalau ternyata mengkristal pun itu bukan berarti madunya palsu. Memang ada dominan sendiri setiap madu guys. Jadi ini gimana Pak? Cara ngeceknya memang kalau nektar madu ini dari apanya? Dari aroma terutama, aroma dan rasa. Jadi masing-masing bunga itu kan punya ciri khas wangi ya. Kayak ini randu. Ini kalau menurut saya yang paling wangi. Terus yang kedua itu rambutan juga agak wangi. Tapi kalau yang sono sama karet itu memang tidak begitu aromanya, tapi punya karakteristik juga walaupun tidak wangi. Terus yang tes yang paling bagus adalah tes khasiat gitu. Jadi ketika minum madu ini gimana efeknya di tubuh? Kalau misalkan habis sakit terus minum madu kok jadi enak, berarti madunya asli. Itu aja udah, nggak usah pakai tes semut, kasihan semutnya. Jadi nggak usah semuanya buat tes madu. Loh, memang dia mencari yang manis dikira palsu. Dikira palsu. Jadi dilihat khasiatnya kalau habis minum itu gimana ya Pak, gitu ya Pak? Iya, ketika habis minum kok berasa sehat, terus ada efek misalkan keringetan karena energinya keluar, itu berarti madunya mau asli gitu. Jadi kalau minum madu terus keringetnya keluar itu malah madunya itu kelihatan asli ya Pak? Iya. Nah itu guys. Ketika perut kosong pagi misalnya. Kalau perut kosong pagi. Jadi ini gimana Pak? Jadi minumnya itu bagusnya itu gimana? Kalau untuk banyak orang konsumen itu ketika puasa gitu ya. Puasa itu mereka nggak makan nasi, cukup madu sama air putih itu udah cukup. Waktu sahur itu Pak? Iya, waktu sahur itu udah cukup. Sampai sore itu udah cukup lah energinya. Biasanya diminum berapa sendok Pak pagi Pak? Bisa 1 bisa 2 tergantung kebutuhan. Oke guys. Jadi bisa dilihat sendiri. Madunya itu enggak semuanya itu kalau mengkristal, kalau dimakan semut itu berarti palsu ya guys. Satu lagi. Kalau madu murni itu rata-rata malah encer. Malah encer? Iya, karena kan tidak diproses. Ini kan namanya kan rohani. Jadi madu mentah, tidak diproses, tidak dipanaskan, tidak dikentalkan, tidak dibuat agar sifatnya itu sama, enggak. Jadi apa adanya. Itu lebih encer malah. Tapi kalau madu yang lain itu ada dominan yang kental juga enggak Pak? Kalau maksudnya yang kan katanya Bapak kan kalau encer itu memang madu asli yang nggak dipanaskan kan? Betul. Nah tapi kalau ada nggak yang dominan memang ada. Dia itu kental tapi memang asli? Ada, karet itu cenderung lebih kental dia. Tapi kalau randu ini nggak bisa kental, dia pasti encer. Jadi kalau ada yang jual nektar mandu, nektar bunga randu, tapi kewentel itu aneh. Karena kalau randu itu malah encer. Karena memang karakteristik dia tuh kalau randu encer. Kaliandra kan dia warnanya kuning. Jadi kok ngaku kaliandra tapi kok coklat, berarti bukan kaliandra. Berarti dominannya sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi kalau seandainya jual madu kaliandra tapi dominannya nggak kuning, itu berarti aneh. Kalau kaliandra itu warnanya kuning atau kuning kehijauan gitu, seperti itu. Jadi kalau madu randu ini apa Pak? Dominannya gimana? Warnanya coklat. Terus aromanya tuh paling wangi. Aromanya paling wangi. Terus rasanya juga ada harum-harum enak gitu. Jadi kalau misalkan mau buat
ayam bakar itu cocoknya pakai ini. Wah, itu guys, ayam bakar ya. Karena support aroma wanginya itu enak benar. Oh, Buat STMJ pakai ini. SMC. Heeh. Kayaknya tak lihat itu Pak, kalau di Google bener nggak sih? Kalau ini tuh lebih sangat dominan, bagus sekali untuk campuran jamu. Iya benar. Apa semua madu itu bagus sebenarnya? Tapi kalau ini Bagus tuh semua. cocok nggak sih? Mas? Semua. Ada sih ada nggak sih madu yang nggak cocok gitu buat campuran jamu atau mungkin langsung diminum bisa atau gimana? Semua cocok buat campuran jamu. Cuman kalau yang randu itu kan saya bilang kan dia punya ciri khas wangi kan. Ciri khas Jadi wangi. ketika jamu ada yang baunya kan jamu kan seperti itu. Nah itu bisa untuk Oh, iya, iya. menetralisir Oh, gitu iya, iya. maksud saya. Terus kalau yang Kaliandra itu cocoknya buat es. Oh, buat es. Mantap. Benar banget. Kalian itu. Iya. Itu dominan dia apa Pak? Sebenarnya kalau khasiatnya yang Kaliandra itu untuk seluruh keluarga, anak-anak yang gampang sakit itu biasanya misalkan kena ciki-ciki, kena kerupuk, gampang sakit, pakai itu. Kaliandra. Konsumen tuh bilang anaknya yang gampang sakit itu setelah minum Kaliandra alhamdulillah nggak gampang sakit. Padahal dulu sering flu, sering batuk karena apa? Mengonsumsi sejenis ciki-ciki itu. Jadi madu ini bisa diminum itu anak-anak umur berapa Pak? Sebenarnya mungkin yang paling aman itu 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas Ya, itu karena Pak, kalau kurang dari 2 tahun kayaknya kasihan pencernaannya. pencernaan. Terus untuk yang madu hutan itu ada beberapa anak yang tidak kuat. Artinya ketika dia minum madu hutan itu bisa diare dia. Maksudnya madu hutan itu yang dicari sendiri atau gimana? Bukan, madu hutan itu madu yang dari lebah hutan, lebah apis dorsata. Kalau ini kan lebah apis mellifera, agak kecil lebahnya. Tapi kalau yang lebah hutan itu lebah besar. Terus nektarnya ya nektar liar gitu dari hutan itu. Itu biasanya lebih keras sifatnya. Sehingga untuk anak-anak biasanya kasihan kalau diberikan untuk anak yang kecil. Karena bisa diare dia. Ada beberapa yang melaporkan seperti itu. Itu tadi madu apa Pak? Madu hutan. Madu hutan. Jadi ada madu hutan yang nggak cocok untuk anak-anak kecil. Jadi kalau madu hutan itu jadi kalau yang lainnya cocok Pak? Iya. Artinya selama ini yang saya bicara ini kan dari testimoni konsumen kan, jadi bukan dari literasi Google atau apa, bukan malah dari konsumen. Mereka melaporkan gitu, Pak, anak saya dulu sering sakit, terus saya kasih Kaliandra jadi bagus. Pak, saya dulu sakit lambung, terus saya pakai Kaliandra, alhamdulillah bagus. Nah itu terus saya kasihkan testimoni itu untuk konsumen yang lain ketika mereka punya keluhan lambung misalnya, saya arahkan ke madu Kaliandra. Oh, jadi kalau sakit lambung itu lebih dominan ke madu Kaliandra ya? Kaliandra. Tapi kalau ini ya untuk stamina seluruh keluarga bisa. Stamina seluruh. Terus bisa juga suka. Bisa itu tambahan jamu, itu kan paling penting ini. Yes. Untuk jaga imunitas di saat corona kayak gini, guys. pakai madu randu. Oke. Sudah penjelasannya cukup jelas ya, guys. Dari bapaknya langsung, ini pemilik madunya langsung ke sini, jadi aku langsung tanya-tanya. Makasih sama bapaknya yang sudah sama-sama kasih tahu banyak tentang madu. Jadi yang belum tahu tentang madu, kalian bisa pikir-pikir dulu guys. Jadi nggak semua madu itu yang kristal sama yang dimakan semut itu palsu. Yes. Yang paling penting itu. Soalnya kadang-kadang orang tuh dominan ngomong kayak gini. Pokoknya yang mengkristal itu pasti itu palsu. Karena katanya madu itu cuma satu jenis. Padahal madu itu kan kalau madu murni kan ya tergantung nektarnya. Jadi nektar itu menentukan sifat kimia maupun fisikanya. Iya benar. Jadi yang belum tahu akhirnya ini jadi tahu. Oke, makasih ya Pak untuk hari ini sudah diantar madunya. Bagi kalian yang mau pesen, insya Allah ini madunya dijamin asli dan insya Allah berkualitas. Yang ini panenan dari Pati Jawa Tengah. Oh, yang ini panen dari Pati Jawa Tengah. Jadi di mana aja Pak itu? Kalau- Belum tanya. Anunya itu, agennya di mana aja? Enggak, ternaknya itu pindah-pindah kan. Jadi ngikuti musim bunga. Kalau yang randu ini biasanya di Pati Jawa Tengah, Jepara Jawa Tengah, atau kalau di Jawa Timur di Pasuruan, PTPN 12 Kejayan. Randu Agung Kejayan Pasuruan. Jadi tempatnya nggak cuma satu ya Pak? Enggak, pindah-pindah mengikuti bunga. Karena kan madu asli itu kan lebah menghisap dari nektar. Jadi nektar bunga apa yang ada ya sudah itu diamoni bahasanya. Ya sebenarnya di hutan, cuman kan ada apa diternak gitu loh. Kan beda sama yang madu hutan yang saya bilang tadi itu. Itu memang lebah liar.
Tapi kalau yang ini diternakan cuma di hutan. Oh, diternakan cuma di hutan. Dijaga Oke. juga. Dijaga juga. Oke. Oke, terima kasih buat bapaknya udah datang nganter dan menjelaskan semua tentang madu, dari madu randu dan madu kaliandra dan masih banyak lagi. Buat kalian yang mau pesan, jangan ragu-ragu lagi ya, dan nggak usah takut kalau madunya itu berkristal jadi itu palsu, nggak menjamin. Udah, makasih ya. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke guys, itu tadi pengertian tentang madu. Jadi kalian jangan khawatir ya kalau madunya itu palsu atau mungkin abal-abal gitu, seperti krim abal-abal. Jadi insya Allah ini madunya murni, insya Allah kualitasnya juga terjamin. Jadi kalian jangan khawatir kalau ingin beli. Oke, sudah dulu ya videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum.